Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan belajar ya. Kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran 2 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama bisa dilihat yaitu muatan SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran IPA, KD 3.1 dan 4.1. Dan yang terakhir ada muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama, kita akan mulai dari muatan pelajaran SPDP dengan materi gambar cerita. Gambar cerita itu apa sih? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Nah, di sini contohnya adalah gambar ilustrasi. Sedangkan gambar ilustrasi itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Yang kedua, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, untuk gambar foto ini dicontohkan di sini yaitu adalah foto belalang. Jadi foto ini mengilustrasikan atau menggambarkan belalang yang sedang hinggap di batu ya. Kemudian untuk gambar ilustrasi dengan gambar tangan di sini dicontohkan ada seekor kuda. Jadi menggambarkan ada seekor kuda yang sedang berjalan. Kemudian untuk menggambar ilustrasi itu ada beberapa tahap. Nah, kita bisa dilihat di sini. Untuk menggambar langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dengan foto. Mungkin kalau membuat gambar ilustrasi dengan foto cukup mudah ya. Tinggal kita menyediakan sebuah kamera. Bisa menggunakan kamera handphone, bisa juga dengan menggunakan kamera SLR dan lain-lain. Di sini langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dengan foto. Yang pertama adalah kita harus menentukan gagasan atau ide. Kita akan membuat cerita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus menyediakan sebuah kamera. Dan yang ketiga, fotolah kejadian atau hewan atau tumbuhan atau apapun yang sesuai dengan gagasan atau ide yang telah kita rencanakan tadi. Itu langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dengan foto. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah langkah membuat gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Mungkin untuk yang gambar tangan ini langkahnya atau caranya itu lebih panjang ya, lebih lama karena digambar langsung menggunakan tangan kita sendiri. Langkah-langkahnya pertama kita juga harus menentukan gagasan atau ide. Kemudian kita yang kedua itu harus membuat sketsa. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah kita akan membuat warnaan atau mewarnai gambar yang telah kita buat. Nah, gagasan pertama, gagasan. Gagasan itu bisa bersumber dari bacaan, apa yang kita baca. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya di dalam gambar tersebut, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Kemudian sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan atau ide yang kita rencanakan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Misalnya saja kita menggambar sebuah rumah dan orang ya. Kita harus benar-benar memperhatikan ukurannya.
Kemudian yang ketiga pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain, atau pewarna yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa tahapan ketika kita akan menggambar ilustrasi menggunakan tangan. Di sini ada beberapa nomor ya. Bisa dilihat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, ini adalah gambar burung. Baru sketsanya ya. Di nomor 1 kita membuat hanya sebuah lingkaran dan sebuah lingkaran lagi yang berbentuk telur. Nah, yang nomor 2 kita sudah mulai membentuk jambulnya di sini. Di nomor 3 sudah mulai kelihatan menjadi burung. Di nomor 4 sudah mulai ada sayapnya. Di nomor 5 sayapnya ini dilihat ya, sudah mulai terlihat seperti corak bulu burung ya. Kemudian yang nomor 6 sketsanya sudah selesai. Nah, ketika sudah sampai tahap ke-6 ini, ke nomor 6 ini kita baru bisa melakukan pewarnaan. Nah, nanti setelah diwarnai, hasilnya akan kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, apabila diwarnai akan lebih menarik ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi alat gerak hewan dan fungsinya. Kemarin kita baru mempelajari mengenai organ gerak hewan secara umum ya. Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak hewan beserta fungsinya. Alat gerak hewan di tulisan yang warna merah, jadi lihat ya, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Jadi alat gerak hewan di habitatnya itu disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Seperti apa tempat tinggalnya juga nanti akan mempengaruhi alat geraknya. Bisa dilihat contoh. Di sini ada contoh gambar kelinci dan rangkanya. Yang seperti yang kemarin Pak Guru contohkan citah, sekarang dicontohkan kelinci. Nah, di gambar kelinci ini nama organ geraknya adalah kaki, karena yang digunakan oleh kelinci untuk bergerak adalah kaki. Nah, fungsi kaki pada kelinci itu apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya, karena kaki belakang kelinci itu digunakan untuk tumpuan untuk melompat ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa klasifikasi atau kelompok hewan. Yang pertama yaitu ikan. Contoh ikan itu apa? Banyak sekali ya. Di sekitar kita sering menjumpai ikan, bahkan kita juga sering memakan ikan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh ikan ya. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah familiar, seperti ikan emas, lele, ya. Siapa yang sering makan lele goreng? Nah, kemudian di sini ada ikan hiu, ya. Ini jenis-jenis ikan. Kemudian alat gerak ikan itu apa? Alat yang digunakan oleh ikan untuk bergerak adalah sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. Nah, kemudian kedua adalah amfibi. Contoh amfibi adalah, jadi lihat. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini, yang Pak Guru lingkari-lingkari seperti ini adalah katak. Ya. Yang kedua adalah, ini bukan cicak ya. Ini adalah salamander.
Nah, jadi kedua binatang ini atau amfibi itu adalah binatang yang bisa hidup di dua habitat atau bisa dikatakan dua alam, yaitu bisa di perairan dan daratan, seperti itu. Bagaimana alat geraknya? Amfibi bergerak menggunakan kaki, ya. Fungsinya adalah berjalan, melompat, dan juga berenang. Kemudian yang ketiga ada reptilia. Contohnya apa reptil? Bisa dilihat lagi di sini. Ini adalah contoh beberapa reptil. Ada ular, ya. Kemudian di sini ada iguana, ya. Kemudian ini ada ular yang baru menetas juga. Ada kura-kura. Kemudian ini ular juga. Ini ada komodo dan ini buaya, ya. Ini beberapa contoh hewan yang masuk dalam kategori reptil. Alat geraknya bermacam-macam. Reptil tergantung dengan hewannya itu sendiri. Contoh, ada kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Fungsinya adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan juga berenang. Kemudian yang keempat di sini ada klasifikasi burung. Contohnya, banyak sekali burung. Contoh burung ya. Nah, ini. Sangat sekali burungnya ya. Di sini ada beberapa contoh burung yang mungkin bisa dijumpai di sekitar kalian. Alat geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang terakhir ada klasifikasi atau kategori yang masuk mamalia. Contohnya adalah yang masuk mamalia. Nah, di sini ada beberapa contoh yang masuk mamalia. Ada sapi, jerapah, domba, gajah, terus kambing, banteng, rusa, dan lain-lain. Alat geraknya kaki untuk kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian ada juga mamalia yang hidup di air, di laut, yaitu adalah paus dan lumba-lumba. Alat geraknya apa? Sirip. Kalau fungsi kaki berjalan dan berlari. Kemudian untuk sirip paus dan lumba-lumba untuk berenang. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia. Materinya masih sama, yaitu ide pokok dalam kalimat utama. Kemarin kita sudah belajar mengenal apa itu kalimat utama, ya. Sekarang kita juga masih belajar mengenai kalimat utama. Bisa dibaca, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, di teks yang diberi kotak yang ditunjukkan oleh anak perempuan ini, bisa dibaca bersama-sama ya. Kalimat utama biasanya itu terdapat pada awal atau di akhir atau di awal maupun akhir suatu teks, ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal kalimat utama di dua paragraf yang berbeda. Kita akan mengenal yang namanya paragraf induktif dan paragraf deduktif. Apa itu paragraf induktif dan deduktif? Ayo kita pelajari. Nah, pertama paragraf deduktif, ya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di awal paragraf.
ya. Yang kedua, memiliki pola umum khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci oleh kalimat penjelas. Contohnya, contoh paragraf deduktif. Pak Guru baca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di dalam paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Ini yang menandakan bahwa paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, kalimat utama berada di akhir paragraf. Tadi di awal, yang sekarang ini di akhir ya. Memiliki pola khusus umum. Berkebalikannya ya dari yang tadi ya. Yang tadi itu memiliki pola umum dulu, yang sekarang memiliki pola khusus baru umum. Yang ketiga, kalimat penjelasnya berupa contoh, fakta, atau rincian untuk mendukung kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Pak Guru contohkan paragrafnya. Nah, ini contohnya. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan. Sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi, saat ini pemerintah telah menerapkan PPKM. Dulunya PSBB, ya sekarang ini PPKM. Sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, di sini belum ada kalimat yang warnanya berbeda ya. Jadi, ayo, di manakah letak kalimat utamanya? Nah, karena ini paragraf induktif, maka letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, ini Pak Guru berikan warna yang berbeda. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Kalimat ini menjadi kalimat utama karena kalimat-kalimat yang di atasnya ini yang berwarna hitam, ini adalah kalimat untuk menjelaskan kalimat utama atau kalimat terakhir atau sebagai pendukung kalimat yang terakhir. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan besok di pembelajaran 3. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Pesan dari Pak Guru, tetap berusaha, tetap belajar, walaupun seperti apapun kondisinya, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar, tetap semangat, banyak sumber yang bisa digunakan untuk belajar. Sekian dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.